Nanti minta ridhonya. Nggak bisa. Kalau minta ridho boleh kembaliin yang 3M. Kamu mau? Bagi 2. Kan nggak boleh tetap ya? Kamu kan ya nggak ridho akhirnya. Iya. Akhirnya nggak bisa. Nah itulah kesalahan. Kan itu banyak yang kayaknya terjadi yang seperti, kan banyak yang seperti itu. Iya. Kenapa kamu nangis tuh? Saya merasa terlalu banyak kesalahan dan dosa-dosa yang apakah Allah masih mau memaafkan saya? Kalau kamu niat mau mengembalikan, mudah-mudahan Insya Allah doa-doamu dikabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan bersama guru kita semua Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya sahabat beriman dimanapun berada. Melanjutkan pembicaraan kita yang lalu, kali ini ada pembahasan yang cukup menarik juga ya. Ini bisa dibilang curhat juga bisa, atau ya kita berbicara tentang keimanan dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang senantiasa beriman dan diakui keimanannya oleh Allah, kan gitu kira-kira. Insyaallah. Pak Ustadz, ini saya mau bicara mengenai ikhtiar ini Pak Ustadz. Ikhtiar itu kan setiap hari, kalau saya nih Pak Ustadz, saya ya. Saya ini setiap hari kerja pagi, pulang sore, kadang-kadang lembur malam gitu ya Pak. Nah itu setiap hari sudah hampir sekian puluh tahun lah, hampir 28 tahun di kerja sama orang ya Pak Ustadz. Tapi ya gitu-gitu aja tuh Pak Ustadz, saya tidak bisa mendapatkan tambahan dari yang, padahal saya kerjanya sudah ya menurut saya udah luar biasa ya, tapi ya gitu-gitu aja tuh. Kira-kira ada yang salah barangkali di saya Pak Ustadz, atau dan ini dalam waktu dekat ini saya juga akan mengalami masa pensiun Pak Ustadz. Mungkin akan dialami juga oleh teman-teman yang lain. Ya, betul. Semua yang ada awalnya ada akhirnya, untuk kerjaan, bukan untuk hidup Pak Ustadz. Iya. Itu gimana itu Pak Ustadz? Gini-gini aja tuh Pak Ustadz. Tapi ya Gaji ada. Tetap. Cuman ada yang gaji ada, tapi gaji-gaji lain ada juga mereka. Itu gimana ya Pak Tambahan Ustadz? maksudnya. Tambahan itu saya gini-gini aja Pak, karena Ya. Jadi kamu kerjaan di mana sih? Saya sebagai seorang ini Pak Ustadz. Saya sebagai seorang kontraktor. Ya, oke. Saya engineer lah gitu. Engineer. Ya. Insinyur. Ya, memang begini ya, relatif orang itu kan kerja apapun ingin kaya, ngamalin ini. Biasanya itu begitu kalau orang-orang Islam. Tetapi yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala itu kan bukan persoalan seperti itu. Malah anjuran Allah itu banyak yang sudah ditulis di dalam Quran sebenarnya. Jadi kayak umpamanya orang bekerja ingin tambahan, ingin ini kan ada doa. Nah, doa itu apa sih sebenarnya yang menjadi landasan doa itu bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala? Doa menjadi landasan dikabulkan itu iman seseorang sama amal soleh. Ini yang jelas. Yang dari mana? Wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi di situ diceritakan bahwa Allah akan mengabulkan doa orang beriman. Iman itu harus kuat beneran. Dan mengerjakan amal soleh, mengerjakan perbuatan-perbuatan baik yang dasarnya lillahi ta'ala. Nah, ini harus menjadi koreksi kita. Apakah kita sering melakukan perbuatan baik itu karena Allah? Umpamanya, kamu sebagai kontraktor. Emang kamu pernah atau sering atau nggak pernah bekerja itu betul-betul karena Allah itu gimana? Bekerja ya pergi aja kerja biasa.
Kemudian pulang ya biasa, kemudian pilih nongkrong, umpamanya seperti itu. Tetapi kan kerja yang karena Allah ini kan jarang orang itu difahami. Kemudian dari faktor itu kerja sendiri, belum apa yang dikerjain itu manfaat nggak untuk keimanan kamu sendiri atau teman-teman yang lain, untuk manfaat untuk masalah finansial di keluarga, ini kan sebenarnya bisa di-set. Nah, di dalam Quran, dalam surat Az-Zariyat ini kan diceritakan gini, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Jadi, di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepadamu. Jadi, sebenarnya di langit itu ada jalan rezeki kita semua, manusia itu ada. Dan bagaimana itu bisa kita ambil sebagai seorang muslim. Caranya mengambil rezeki, caranya mengambil jalan rezeki ini sampai kepada kita itu bukan dengan ngamal-ngamalin sesuatu, enggak, tetapi ngikutin apa Allah perintahkan. Salah satunya innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah, ini cara Allah. Allah itu menyuruh sebenarnya. Jadi orang-orang itu di dunia selalu berbuat kebaikan. Kemudian kita breakdown. Kalau di kontraktor breakdown itu kan tahu tuh. Di breakdown apa saja kebaikan. Kalau kita orang muslim, sholat itu harus dikerjakan. Puasa di bulan Ramadan. Apa di luar puasa bulan Ramadan yang sehari-hari bisa kita kerjakan? Baca Quran. Itu kan untuk diri kita. Nah, untuk yang menjadikan doa-doa kita itu bisa mudah diijabah oleh Allah Ta'ala, apa? Berbuat baik dengan orang tua. Nah, berbuat baik dengan orang tua itu di breakdown lagi. Yang mana? Paling tidak hormati orang tua. Dari kapan? Dari mulai akil balik. Sampai kapan? Sampai dewasanya kita. Satu. Yang berikutnya adalah cara bicara kita dengan orang tua. Kita tata. Sehingga itu menjadi perbuatan baik di hadapan Allah Ta'ala. Nah, kenapa kamu itu selalu ngomong lembut dengan orang tua? Allah menyuruh saya lemah lembut kepada orang tua saya. Nah, ini berarti paham dia. Kan gitu. Ada orang, kenapa kamu lemah lembut pada orang tua kamu? Karena saya kan masih minta orang tua. Nah, itu bukan karena Allah dia lemah lembutnya. Tapi sebagai umumnya sudah baik. Tapi di hadapan Allah belum tentu lemah lembut itu karena Allah, tetapi memang karena dia merasa masih dibiayai. Kemudian apalagi, jangan emosi, jangan marah pada orang tua, hormat, kemudian membantu orang tua, membantu kesulitan orang tua. Ini kan masuk sebenarnya perbuatan baik. Di rumah itu kalau pada waktu mudanya itu gimana? Di rumah itu di orang tua itu kan nggak ada yang bantu ya. Kita membantu terus-menerus. Apa aja itu dikerjakan terus-menerus karena Allah. Kalau memang masih muda, oke lah nggak apa-apa. Tapi kalau sudah mulai masa-masa umur-umur 20-an ke atas itu udah harus mulai belajar mengenal Allah istilahnya. Menurut saya ya. Nah, di titik itulah nanti Allah itu akan mengincar siapa yang betul-betul mau menurut perintah-perintah Allah. Kemudian apalagi kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Jadi diceritakan bahwa orang yang menyedikitkan tidur di waktu malam ini datang pada taklim. Kenapa? Ya memang pada waktu malam ini biasanya Rasul itu memberikan nasihat-nasihat kebenaran dari Quran. Ngaji lah di tempat kita itu namanya ngaji. Silahkan datangi majelis yang memang baik. Jangan majelis-majelis yang hobinya fitnah orang, fitnah saudaranya. Jangan seperti itu memaki orang. Jangan seperti itu, rusak hati kita nanti. Rusak. Apa ya, itu kita harus paham. Oh, ini nggak boleh. Kalau Allah sudah bilang nggak boleh. Bukan berarti kita benci dengan yang hobinya merusak orang lain. Nggak usah benci, biasa saja. Kenapa harus biasa? Dia kan manusia juga, masih ada salah. Normal aja seperti itu harusnya. Nah, kita coba datangi taklim-taklim yang baik yang bisa menggugah hati kita itu lebih dekat pada Allah Ta'ala. Kemudian bagaimana? Wabil asarihum yastaghfirun. Coba kita praktekkan bahwa di penghujung malam, ini maksudnya penghujung malam itu berarti kita itu menjalankan sholat sunnah tahajud. Atau sebelumnya itu qiyamul lail. Di mana di situ banyak-banyak mohon ampun. Loh kenapa mohon ampun anjuran Allah Ta'ala? Allah itu sudah tahu bahwa manusia muslim rata-rata itu jarang namanya bersyukur. Bersyukur aja dulu, itu sudah jarang. Ya, kalau sudah jarang bersyukur, jarang mohon ampun, apa yang dilakukan sehari-hari itu jarang mohon ampun. Dia memaki berjam-jam. Setiap hari memaki orang berjam-jam. Dia istighfar hanya berapa kali sih?
pada Allah Ta'ala, itu kan sebenarnya bisa dilihat sebenarnya. Nah, kalau dia memaki berjam-jam, kemudian disebarkan di YouTube dan sebagainya, itu kan menjadi dosa jariah. Emang dia nggak sadar kalau itu dosa jariah? Seorang Muslim yang belajar taat pada Allah Ta'ala, tahu harusnya yang begitu itu dosa jariah. Harusnya tahu. Tapi kalau dia tidak tahu, ya memang hatinya dia itu dibutakan oleh Allah Ta'ala karena perilakunya dia sendiri. Karena dia merasa benar. Nah, titik-titik inilah titik-titik kita itu nanti rezeki itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi benar di titik itu. Nah, disinilah mulai. Gimana titik itu bisa muncul? Ya, oke, kita koreksi. Kamu atau siapapun saudara-saudara kita, masuk nggak kita itu di lainnya Allah, di jalurnya Allah itu masuk enggak? Nah, di situ baru kita ngerti. Waduh. Oh, berarti saya masih banyak kesalahan. Nah, makanya kalau banyak kesalahan di sini, Allah bagi orang-orang yang Muslim, Allah itu memang sebagian rezeki itu bisa aja tidak diberikan karena masih banyak yang dilanggar. Nah, inilah keinginan duniawi muncul mulai tanpa melihat akhiratnya. Sehingga keinginan duniawi, ingin punya mobil, ingin punya rumah, ingin macam-macam seperti itu. Nah, kalau umpamanya di masalah-masalah kontraktor dan sebagainya, atau siapapun, atau pegawai negeri, atau yang bisa mencetak proyek dan sebagainya, itu kan dekat sekali dengan uang sebenarnya. Dekat sekali dengan dapat uang. Namanya. Nah, ini kan bermain dia di situ. Bermain. Kemudian kalau teman-teman yang membangun gedung, teman-teman yang membangun jalan, teman-teman yang membangun apa sampai miliar, puluhan miliar, bahkan ratusan miliar, itu kan seperti makanan yang siap dia makan. Kalau sekian puluh miliar itu kan dihitung. Kalau saya itu ngambil satu kolom aja, belum balok nih, kolom aja diambil 2 tulangan atau 3 tulangan atau 4 tulangan. Itu kalau di total itu kan bunyi. Belum balok, belum campuran ini umpamanya. Jalan itu nanti umpamanya yang mau diboring itu di mana? Yang mau diboring itu sudah ditandai daerah sini. Nah, daerah sini itu ditebalnya sama seperti yang ingin diboring. Padahal yang lainnya tipis semua. Nah, ini kan permainan sebenarnya. Kalau layar jalan itu sekian persen, lah berapa miliar yang kena sebenarnya. Nah, kalau ini dikumpulkan bagi saudara-saudara kita yang seperti itu, uang itu memang dia itu secara duniawi dia dapat sekian miliar, sekian ratus juta, sekian miliar. Kalau proyeknya 1, sekian ratus juta. Kalau proyeknya 2, sekian miliar. Banyak seperti itulah, itu dipergunakan untuk ngasih makan anak-anaknya, kasih makan istrinya, atau suaminya. Bahkan kalau si orang ini itu saking kayanya ngasih makan anak ke cucunya sekalian, dibangunkan rumah. Rumah dari mana? Dari harta yang sekian miliar ini. Proyek apa aja. Nah, itu kan uang, bukan uang jerih payah. Uang yang saya minta sekian persen. Ini saya tanda tangan, saya minta sekian persen. Ini harusnya kita pikirkan. Yang begini ini, itulah yang dikatakan haram. Walaupun dia itu sholat, hartanya itu tetap haram. Nah, ini kalau mamanya kamu itu ingin tidak biasa-biasa, mau nggak yang seperti ini? Itu kan harus berpikir. Gajinya berapa sih dia? 60 juta? Oke. 60 juta rumahnya dia berapa? Berapa kali dia, berapa kali mobilnya apa? Rumahnya bagaimana? Ini kan bisa dihitung sebenarnya. Kalau dia itu sampai segi punya ini berarti ada sesuatu hal yang memang tidak beres. Nah, apakah kita mau seperti itu? Nah, inilah yang harus kita ketahui. Karena Allah itu akan memberikan rezeki pada orang, rezeki yang halal, ya thayyib, bahkan berkah. Itu pada orang yang benar-benar dari sisi agamanya itu betul-betul dia itu mencoba belajar lurus. Dakwah pun kalau saya itu minta, itu pun dilarang oleh Allah Ta'ala. Qul la as'alukum alaihi ajron. Katakan,
Aku tidak minta bayar terhadap apa yang aku berikan kepadamu tentang Quran. Itu sudah jelas. Walaupun ini ayat Quran ini diperuntukkan pada Nabi Muhammad sebagai dia itu pensiar Quran, ya kita kan dakwah. Ya kita memang kalau memang kita dakwah di masjid ini, ya sudah nggak usah minta-minta. Kalau kita minta bisa dianggap salah sama Allah Ta'ala. Nah, ini kita harus memahami mana yang dakwah, mana yang kerja. Itu kalau yang kerja itu yang halal itu yang mana itu Pak Ustadz? Ya yang digaji disepakati itu yang halal. Yang lain-lainnya? Yang lainnya mana? Katanya ada itu namanya rezeki anak soleh tiba-tiba gitu. Jadi gimana itu Pak Ustadz? Lah, sekarang anak soleh itu yang menganggap dirinya soleh itu siapa? nggak tahu. Ya kan dia sendiri ya. Kalau dia menganggap dirinya soleh, emang apa yang dia kerjakan? Apalagi kalau dia itu kerja di mana tempat kerjanya itu tempat untuk bisa mengambil harta itu kuat. Gimana jadi soleh? Itu kan ada upaya-upaya yang dilakukan terus dia mendapat sesuatu dari upayanya itu gimana? Upaya itu boleh. Nyuri nggak kira-kira upayanya itu? Nggak tahu itu. Loh, gue jangan bilang nggak tahu. Kalau bukan haknya nyuri nggak kira-kira? Jangan kira-kira nyuri nggak? Kalau itu nyuri ya bukan anak soleh. Iya memang itu hanya orang pencuri. Kalau dia itu dikasih bonus dari pimpinannya, bosnya, itu ya bonus nyuri sebenarnya. Wah itu nggak tahu itu gimana itu Pak Ustadz? Ya nggak tahu apa nggak bisa cerita kan beda ya. Ya kamu kan tahu. Lulus insinyur itu udah hebat sekali itu sebenarnya. Nah ini juga harus dipahami. Yang begitu itu dikasih pada istrinya, pada anak-anaknya harusnya berpikir. Tapi yang gitu-gitu itu kan kok ya ada aja itu jadi ujian atau jadi memang harusnya gimana gitu Pak? Sekarang kalau memang dia jadi ujian kan itu perlu juga kadang-kadang. Wah bingung ya Pak. Gimana? Perlu apa? Perlu duit. Lah ya terus terang iya memang nggak apa-apa, tetapi ada cara, gitu. Iya, tetapi caranya kenapa harus nyuri di titik itu? Padahal kan yang disepakati kan seperti itu. Umpamanya nih, saya beli beras sama kamu. Iya. Saya beli berapa? 1 kilo. Iya, kan gitu ya. Betul. Kamu ganjel timbangannya. Berarti kan kurang dari 1 kilo. Padahal saya bilang 1 kilo. Kecuali saya beli beras, berapa berasmu? Biasanya 1 plastik sekian, nggak ngomong kilo. Oh itu tidak ada persoalan. Oh, jadi itu jual beli itu masih sah karena kepercayaan dan saling memahami. ukurannya plastik, bukan detail kilo gitu. Enggak. Walaupun sebagian orang, nggak boleh harus kilo gitu. Ya, kita kan sama aja seperti gini nih, sama seperti gini. Momennya saya beli sesuatu dari kamu nih Tung, beli nih, itu berapa harganya? 20.000. Oke, ini ada uang 100, saya beli. Susuk 80. Susuk 80. Saya pergi langsung. Saya tahu kalau kamu butuh, saya pergi aja. Apakah itu nyuap? Enggak. Oh, maksudnya kembaliannya nggak diambil? Enggak. Gitu? Wah, itu saya mau yang gitu, Pak Ustadz. Ngarep banget. Enggak, nah itu cara-cara seperti itu masih boleh, silahkan. Karena memang dasar belinya itu, saya kasihan. Ya sudah saya beli karena biar kelihatan dia itu semangat kalau dibeli. Tapi kalau mamanya, ya sudah untuk Bapak, ya sudah untuk kamu. Ada yang gitu, Pak Ustadz? Ya, ada lah pasti orang-orang seperti itu. Terus untuk yang menerima itu? Halal. Dia harus bagaimana gitu? Ya, bersyukurlah pada Allah. Ya, nah itu jadi kan bukan mensyukuri terus. Ya, mensyukuri terus di situ. Nah, mensyukuri itulah yang sangat penting. Jadi bukan mencari, mencuri, mencari untuk mencuri, habis mencuri dapat hasilnya alhamdulillah. Tuh, kira-kira gimana sih, Pak? Kan yang disyukuri hasil yang didapat, Pak Ustadz. Hasilnya didapat dari mencuri apa bukan? Kamu, itu enggak. Kamu ngambil motornya Pak Haji Jainuddin, dapat dijual uangnya,
alhamdulillah. Kira-kira gimana, Cok? Kalau itu jelas bukan miliknya kan ya Pak Ustaz. Lah kalau dia dapat dari ambil batang ini betonnya dikurangi, ini apa namanya? Gitu kalau itu saya Lah iya, itu enggak usah diceritain. Saya kok itu agak gimana ya itu Pak Ustaz? lah ya saya hanya itu kan berusaha mencari keuntungan. Betul. Itu kira-kira sama dengan mencuri nggak itu? Nah, itu milik siapa? Nah itu mencuri nggak itu? Kan bukan miliknya wong yang disodorkan itu apa namanya proposalnya, kemudian hasil lelang dari ini, hasil ininya itu sekian nih, volume sekian dengan K sekian, dengan batang beton, batang tulang untuk kolom sekian, untuk baloknya sekian, semuanya lantai dengan ini, jumlah ini sekian, itu speknya itu kan sudah jelas sekali. Tapi kalau spek sudah jelas, oke, tanda tangan, itu kan berarti akses ini. Tapi masih diambil itu mencuri atau berusaha untuk Berusaha Pak Ustaz. Untuk mendapat keuntungan. Mencuri bukan? Berusaha. Berusaha mencuri. Mateng. Nah, itu nggak bisa dikatakan kemudian dapat bonus dari itu. Dia bilang rezeki anak soleh. Lu yang bilang dari mana? Karena Dapatnya aja dia sendiri ngitung-ngitung mencuri. Bisa nggak kamu cari ini dengan ini? Dia jangan bisa ambil akhirnya kan gitu. Lah kok dia bilang rezeki anak soleh dari mana? Tapi itu terjadi kan berarti atas izin Allah Pak Ustaz. Emang perampok yang banyak nggak bisa dilacak sama polisi itu kan juga atas izin Allah juga. Nah itu gimana ya kok jadi deg-degan. Jadi jelimet ini masalahnya. Ya nggak jelimet, tinggal ngomong ya itu nyuri kan gampang kan. Kan harus ada upaya dulu. Nah ya itu intinya adalah orang yang kita bisa lihat. Yang namanya bonus itu kan bisa dilihat nih. Dari bonus itu betul-betul dari keuntungan benar. Nah, keuntungan itu kan benar nih, ya masuk ke kantor itu berarti momennya 10% dari itu kan sudah ada nih. Keuntungan sekian persen kan ada. Nah, itulah yang halal. Nah, kalau di luar keuntungan, ini kan bisa yang dimasukkan ke kantor itu 10%, di luar kantor itu bisa 15 bahkan 20%. Tapi ada yang disebut namanya efisiensi Pak Ustaz. Ya terserah itu efisiensi ya. Kalau memang orang lain bilang itu nyuri mau gimana? Efisiensi itu kan karena kita mencoba untuk tidak menginginkan yang kita tanda tanganin itu dikerjain semua. Kan menurut kita yang pinter, kita sebagai insinyur, itu masih kita bisa efisiensikan tulangnya bisa betul. Ini kan begitu. Iya. Itu mencuri bukan? Efisiensi. Mencuri bukan namanya. itu sama baju kamu pakai lepas. Kemudian saya lepas, saya pergi, itu kira-kira mencuri bukan? Kan kalau bisa, itu mencuri. Kan sama aja, itu kan bajumu itu. Kan saya ngambil aja. Saya bilang efisiensi, biar kenapa? Efisiensi aja kan? Jadi gimana itu ya harusnya? Astagfirullah. Nah, itu kan harus difahami bahwa sebenarnya kita harus hati-hati. Cara-cara seperti itu janganlah dilakukan. Jangan dilakukan seperti itu. Nah, inilah yang akan menjadikan nanti orang tersebut, siapapun yang berjalan di rel itu, dia akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Di dunianya, dia merasakan nikmatnya dunia. Dia punya mobil, dia punya rumah, dia punya tabungan di hari pensiun. Benar. Itu dunia. Dia menang di dunia dengan titelnya insinyur kayak sarjana ekonomi, kayak doktorandus dan sebagainya. Dia menang di titik itu, profesor kayak siapapun. Dia menang di dunia. Tapi di akhirat wallahu a'lam kita tidak tahu. Nah, inilah yang harusnya difahami. Itu bukan disyukuri harusnya. Itu betul-betul istighfar. Walaupun itu disodakohkan atau ya nggak bisa jakatin gitu. Wong sama seperti saya ngambil dompetmu, tahu isinya dompetmu 5 juta, saya pakai 4 juta, masih 1 juta.
saya hitung-hitung, saya 5 juta itu bayar zakat malnya sekian, kemudian dari 5 juta saya zakat malin. Ya nggak boleh yang seperti itu. Wong dari nyuri kok masih di zakat mali. Itu namanya membodohkan Allah, nggak boleh seperti itu. Itu membodohi Allah, nggak boleh. Kalau misalnya gini Pak Ustadz, saya punya teman dia mau jual rumah. Dia kasih harga, taruhlah, tolong dong jualin rumahku nih 10 misalnya gitu. 10 M. 10 ribu lah, 10 M ya. Terus saya bisa jualin rumah itu 15 gitu. Tapi saya bilang sama yang punya tetap 10. Nah itu yang 5 itu boleh Pak Ustadz? Itu ada beberapa hal kalau yang punya itu bilang begini, saya mintanya 10, terserah mau kamu jual berapa, terserah. Nah itu sah. Oh, berarti harus dipancing dia ngomong gitu ya Pak Ustadz? Ya, tetap. Nah kalau umpamanya dia tidak, kemudian orang yang beli ini tanya sama itu harganya berapa? 10 loh, kok dulunya bilang 15, gimana coba cari? Kan berarti ada yang didolimi di titik itu. Nah, itulah yang tidak boleh di dalam Islam itu. Ada yang didolimi. Gitu. Kalau kecuali 10 itu kamu beli, ya. kamu jual 15 kan beda. Itu jadi jual milik beli sendiri dulu. Iya. Gitu. Kan beda. Kalau misalnya jualin 10, tapi saya ngomong nanti dari 10 saya minta 1 ya, itu 1%, boleh. 1 miliar gitu. Kalau dia ikhlas nggak apa-apa. Oh, malah itu boleh. Nah, saya minta 1 ya, boleh. Berarti saya berpikir, oh nanti saya kembalikan 9. Saya bisa jual 13. Saya dapat 4 akhirnya. Itu boleh nggak Pak? Nggak bisa kan? Loh. Itu belum jadi milik. Itu kan bukan rumahmu. Yang penting kan saya bayar ke yang punya 9 Pak Ustadz. Kan jual beli itu kan tidak seperti itu. Di titik itu bukan milikmu. Jadi kamu tidak berhak untuk menjadikan harga itu melebihi batas dari yang jual. Kalau kamu mau sebagai jasa, jadilah jasa. Jadi bukan sebagai pembeli. Karena kalau kamu mau jual 13, kamu dapat 1, nanti kamu itu kembalikan 9, sama. Iya. Pasti nanti Allah itu, kalau kamu doanya itu pingin jadi seorang yang soleh, pasti orang yang beli itu akan ketemu dengan orang yang jual. Dan yang 3 itu akan ketahuan. Akan ketahuan. Kan nggak ridho. Kalau nggak ridho itu uangmu halal apa haram? Halal apa haram? Nah kalau ketahuan ngomong nanti sama yang punya Pak. Lah halal apa haram? Kan dia tetap nggak akan ridho. Nanti minta ridhonya. Nggak bisa. Kalau minta ridho boleh kembaliin yang 3M. Kamu mau? Bagi 2. Kan boleh tetap ya? Kamu kan ya nggak ridho akhirnya. Iya. Akhirnya nggak bisa. Nah itulah kesalahan. Kan itu banyak yang kayaknya terjadi yang seperti, kan banyak yang seperti itu. Iya. Kecuali rumah itu kamu beli dulu boleh silakan. Gitu. Kamu beli, ya sudah ini ada yang ini mau beli, saya beli 9, oke yang 1 buat saya. Nih uangnya 9. Selesai. Selesai dengan yang punya rumah, kemudian saya mau jual, mau 13, kayak mau 15, nggak apa-apa. Karena yang jual ikhlas dengan kamu. Betul, tidak ada yang terdolimi. Nggak ada yang terdolimi. Kembali ke masalah kerjaan itu Pak Ustadz. Jadi harusnya gimana itu ya Pak Ustadz? Cara apa, karena saya kurang bersyukur atau karena yang memang yang dapatnya itu nggak tahu gimana itu Pak Ustadz? Kalau pekerjaan di titik-titik seperti itu memang titik-titik menakutkan. Iya. Pekerjaan di teman-teman sebagai kontraktor itu menakutkan sebenarnya. Karena gejolak untuk mengambil bukan hak itu kuat sekali. Walaupun dengan istilah-istilah efisien. Astagfirullah. Itu kan istilah bosnya aja yang bilang curi itu kan nggak mau dia ngomong. Di efisiensi bisa nggak? Ditekan lagi bisa nggak? Hitungannya masuk nggak? Masuk Pak. 1 lantai berapa? 1 lantai sekian. Dapat hampir 100 ini Pak. Kalau 1 lantai berapa? Ini 1 juta masuk Pak. Ini ada berapa? 7 lantai, 700 lah. Efisiensi.
Kan gitu. Itu namanya hanya efisiensi. Ya, tapi bukan itu namanya. Karena yang disepakati berapa? Disepakati kan gitu sama. Disepakati itu kan sama jual beli, mirip aja. Yang disepakati itu sama seperti jual beli. Mau jual berapa? 10M. Oke. Nah, kalau kamu sebagai jasa atau orang itu sebagai jasanya, ya boleh minta di situ. Mintanya berapa? 10% dapat jasanya. Tapi kalau dari 10% ini minta lebih karena ingin mengambil yang lain, nah itu tadi yang tidak boleh. Cuma kalau membangun itu kan yang diambil uang orang tertentu atau uang negara barangkali ya. Nah ini kan sama aja itu. Nah ini yang harus kita ketahui. Tidak ada istilahnya titik ada orang bilang dia dapat bonus tahunan itu terus bilang rezeki anak soleh itu di titik mana rezeki anak soleh. Kalau di titik-titik gampang sekali untuk mengambil atau mencuri atau senang dengan efisiensi sehingga dia itu dengan efisiensi yang terus-menerus kepada atasannya akhirnya jabatan dia naik. Ya itu kan jabatan naik bukan Allah ridho, jabatan naik karena dia hobi mencurinya itu berhasil terus. Jadi itu namanya istijrot itu begitu walaupun dia sholat. Kan seperti itu. Walaupun dia sholat. Dia tidak takut dengan mencurinya. Karena dia sholat. Dia merasa kalau udah sholat itu bebas. Boleh macam-macam. Kalau seumpamanya itu terjadi pada diri saya, itu Pak Ustaz. Aduh. Terus apa ya? Apa yang harus saya lakukan? Kalau memang uang itu dapat dari yang seperti itu, orang yang betul-betul belajar taat pada Allah Ta'ala itu dia kembalikan semuanya, tapi dengan jumlah dulu seperti yang pernah dia pakai. Tapi dengan uang yang halal, istilahnya membayar hutang ceritanya. Membayar hutang, mamanya pernah pakai sampai mamanya 200 juta mamanya. Atau 300 juta, ya itu berjanji kalau saya ada, insya Allah saya akan bayar. Nah, di titik inilah sebenarnya itu mulai nanti dibersihkan. Barangkali ada sesuatu yang haram di tubuh seseorang, di tubuh istri, di tubuh anaknya, di rumahnya ada yang haram. Itu dengan dia itu melepas mamanya 300 juta kek, atau 1 miliar kek, karena dia pernah memakai kira-kira begitu, mudah-mudahan itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Karena sudah jelas, nah ini uang mana nih? Kalau mamanya uang negara, langsung lepaskan pada yatim piatu yang berhak. Dibuang ke beberapa yatim piatu, silahkan. Niatnya memang mengembalikan uang yang dulu kamu pakai. Itu hutang, itu boleh insya Allah. Nah, kalau orang-orang lain dia sudah dapat miliaran, puluhan miliar. Kalau diingatkan dengan acara seperti ini, pertanyaannya adalah mau nggak orang itu mengembalikan uang yang dia dapat puluhan miliar itu kepada, umpamanya dia dapat dari mana? Negara, kembalikan pada negara. Mau nggak dia, kalau nggak ke negara, ke yatim piatu yang memang yatim piatu itu banyak. Orang-orang duafa, orang-orang miskin dan sebagainya, berikan. Nah ini yang harus. Jadi yang namanya bersyukur tentang sesuatu hal, tentang rizki. Rizki itu tidak hanya masalah harta saja. Kita diberi bisa bernafas, kita diberi bisa berjalan, kita diberi bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, mau halus kayak, mau kasar kayak. Kita diberi bisa melihat, mendengarkan. Kalau kita di kantor, kita bisa rapat, diskusi, merencanakan sesuatu, bicara sesuatu. Itu kan rezeki dari Allah Ta'ala. Cobalah kita bersyukur dari sana. Bersyukur dari titik-titik itu yang sehari-hari. Kita puluhan tahun diberi hidup oleh Allah Ta'ala. Kayaknya jarang orang muslim itu bersyukur tentang kakinya yang sudah melangkah setiap hari melakukan kegiatan. Tangannya yang mengerjakan sesuatu. Itu kan jarang sekali disyukuri.
mulutnya yang dia, walaupun mulutnya itu ngomong yang baik-baik, tapi pernah bersyukur nggak? Bisa ngomong baik-baik ini kan atas izin Allah juga. Makanya kita juga otak kita pergunakan untuk berpikir. Itu juga atas izin Allah Ta'ala. Coba kalau mamanya tiba-tiba seseorang yang pintar itu jadi idiot, itu nggak bisa ngapa-ngapain. Habis dipergunakan untuk berobat. Ini orang nggak pernah sadar sebenarnya. Makanya ayolah dimulai dari kita dulu. Ya saya mengajak saudara-saudara yang lain yang beriman itu memahami. Sebagai seorang muslim itu bersyukur setiap saat. Walaupun kita mensyukuri gerak kita, tubuh kita, itu belum ada hasil dari secara finansial, memang belum sebanding, nggak usah takut. Tetap aja di situ, karena memang itulah yang nanti yang berguna di akhirat. Kalau semuanya sudah mengambil bukan hak kita, dan itu udah kita makan, kita seneng-seneng, naik mobil mewah, sombong lagi, merasa pintar lagi, jatuhin orang lain, fitnah orang lain. Kalau salah, seorang lain yang disalahkan. Kan begitu. Nah, apakah ini besok di akhirat itu akan selamat? Kasih nasihat baik-baik, menolak, keminter. Dikasih nasihat baik-baik, selalu ngomong ini itu yang dia merasa hebat. Nah, ini nanti akan dia bawa sampai ke akhirat. Dia sudah banyak menolak ayat-ayat Allah. Mencuri dilarang. Berbuat dolim, mendolimi orang lain itu dilarang. Berarti dia dengan sengaja dia itu mendolimi oleh orang lain. Wa may yaf'al dzalika udwanahu wa dzulman fasawfa nuslihi naro. Dan barang siapa melanggar hak dan berbuat dolim akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Ini sudah Allah itu menceritakan siapapun. Lah kalau sudah seperti itu dia dolim, dia tidak bisa mengembalikan kedoliman yang dia lakukan. Gimana mau diangkat masuk surga kalau dia seperti, walaupun di ujung dia pensiun, dia masih kaya, dia sholat berjamaah, si waktu umur tuanya mohon ampun, lah yang dimakan kan harta haram. Yang dimakan itu kan masih harta haram. Gimana itu ketemunya nanti? Kan harus dikembalikan kepada yang punya. Kan sama seperti itu. Gimana masuk surga kalau sudah seperti itu? Gimana mau dia bisa menyampaikan di dunia, dia bisa, ini adalah hadiah dari anak soleh. Gak bisa seperti itu, hanya menipu nafsunya dia sendiri. Gak bisa. Soleh di hadapan Allah itu tidak seperti itu. Orang itu sebenarnya tahu. Kalau dia itu sudah sholat, itu orang itu tahu insya Allah. Cuma hatinya dia tidak mau mengakui bahwa yang dilakukan itu adalah salah. Hanya itu. Orang inginnya menang di dunia. Inginnya menang di dunia. Karena dia merasa di dunia itu kelihatan hebat. Di YouTube itu kelihatan hebat. Kelihatan islami. Belum tentu di hadapan Allah Ta'ala itu islami. Islami kan menurut dia. Kalau orang Islam beneran itu dia lihat. Dia bicara sama siapa. Kalau bicara sama saudara, dia nggak tahu ya jangan menyalahkan. Kan seperti itu dia orang itu yang belajar taat seperti itu. Makanya kalau memang ada yang kamu kerjakan tuh sesuatu di mana kamu itu atau siapapun teman-teman yang beriman pernah, kembalikan pada yang berhak. Kalau takut ketahuan, lepaskan pada fakir miskin, du'afa. Ya. Insya Allah itu nanti bisa mudah-mudahan diampuni oleh Allah Ta'ala. Mana yang berhak, kasih yang berhak. Nggak usah malu, nggak usah takut, nggak usah ini. Dan Allah melihat, malaikat itu melihat kok apa niatnya. Kalau bagi yang tidak mau, ya nggak apa-apa. Surga itu memang sulit untuk masuk.
Yang sulit untuk masuk itu seperti terpenjara di dunia. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan gambaran. Ayolah bersyukur di antara yang kelihatannya sepele, tetapi itu harus memang kita syukuri. Bernapas, bisa bergerak, bisa menjalankan aktivitas. Tidak semua yang kita kerjakan itu bisa berbuah finansial, bisa berbuah uang, belum tentu. Allah itu melihat seorang hambanya yang dia sujud pada Allah, kemudian berikhtiar, masih ada oleh Allah Ta'ala dibikin gagal, rugi, gagal, rugi. Yang dilihat oleh Allah Ta'ala apa? Sabar. Itu masih aja Allah seperti itu. Makanya jangan punya pikiran melakukan sesuatu itu langsung di otak itu untung. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadikan gambaran. Ya, baik Pak Ustadz. Ya. Boleh saya tanyakan dia, kenapa kamu nangis tuh? Saya merasa terlalu banyak kesalahan dan dosa-dosa yang apakah Allah masih mau memaafkan saya? Tolong Pak Ustadz. Iya, yang jelas harus belajar, ya, belajar. Kalau kamu ada kesalahan, ada sesuatu yang kamu ambil, kembalikan. Kalau kamu niat mau mengembalikan, mudah-mudahan Insya Allah doa-doamu dikabulkan. Ya, begitu sahabat teman. Memang sulit sekali untuk belajar taat pada Allah Ta'ala. Tetapi kita harus memahami yang kita cari itu akhirat, surga, bukan kesenangan dunia. Kalau kita ada kesalahan, ayo mohon ampun. Kalau kita sering berujar tidak baik, berkata kasar, ayo mohon ampun, minta maaf sama yang kita kasari. Kalau kita berhutang, kembalikan uang. Jangan sampai suatu ketika ajal menjemput, tidak akan pernah bisa membayar. Itu sangat bahaya. Kalau sudah ajal menjemput, tidak akan kembali ke dunia lagi. Marilah kita memahami, memang sulit taat pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa manfaat. Begitu sahabat beriman. Mudah-mudahan kita ngomong sekelumit, 2 kelumit ini bisa ingat kepada Allah Ta'ala. Apa yang kita kerjakan terdahulu, ayo kita kembalikan pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kayak umpamanya Pak Tung, ini niat saya akan mencoba mengembalikan. Siapa tahu, Allah saya ngerti. Niat beneran. Malah apa yang diinginkan, kali rumahnya Pak Tung bisa terjual, alhamdulillah bisa untung, bisa mengembalikan ke fakir miskin yang memang berhak. Ke janda-janda miskin, tapi janda-janda yang umurnya 60 ke atas. Bukan janda yang anaknya 1, umurnya baru 2 tahun. Harus kita paham. Mudah-mudahan ini sangat manfaat, khususnya bagi diri saya sendiri, karena saya masih fakir ilmu. Terima kasih, saudaraku beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas.